Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para asatiz, para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kembali kitab Al-Mukhtasar Al-Munir fi Tadbiri Rizki, karya dari Al-Imam Ahmad ibni Atha'illah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 66. Faslun ay haza faslun. Fa'lam anna lil abdi bin nisbati ilar rizki salasata ahwalin. Maka ketahuilah bahwasanya bagi seorang hamba bin nisbati ilar rizki, dihubungkan kepada rizki, salasata ahwalin, ada 3 hal, ada 3 keadaan. Kita ini terkait dengan rizki itu dibagi 3 keadaan, 3 fase, 3 hal. 3 hal itu apa? Halun qabla ayyarzuqahu. Yang pertama adalah keadaan di mana sebelum Allah memberikan rizki kepadanya. Wahia halatus sa'i, yaitu keadaan pencarian rizki. Ini tahap pertama. Keadaan pertama adalah keadaan kondisi saat sebelum mendapatkan rizki atau saat sedang mencari rizki. Wahalun ba'da zalika. Keadaan yang kedua, kondisi yang kedua adalah setelah mendapatkan rizki. Wahia halatul husuli, yaitu keadaan saat menghasilkan rizki. Yang ketiga, wahalun ba'dan qidaihi. Yang ketiga adalah keadaan setelah habisnya rizki. Wahia al-halatus salisatu, yaitu adalah keadaan yang 3. Jadi fase kita, keadaan kita ini saat mencari rezeki oleh Ibnu Atha'illah dibagi 3 fase, 3 keadaan. Saat mencari rezeki, saat sudah mendapatkan rezeki, saat sudah habis rezekinya. Saat mencari uang, saat sudah mendapatkan uang, saat sudah habis duitnya. Jadi 3 keadaan nih. Nah, 3 keadaan ini punya awaridnya, punya tantangannya, punya kondisi-kondisi yang bisa menghalangi dia kepada Allah. Namanya awarid. Ada awaridnya, ada tantangannya, ada kondisi-kondisi yang bisa menghalangi dia kepada Allah. Masing-masing dari 3 ini ada awaridnya. Awarid yang pertama ini apa? Apa yang terkait dengan yang pertama? Fa amma ma yu'arridu qabla husulihi. Maka adapun kondisi yang muncul sebelum mendapatkan rezeki, apa ini awaridnya? Saat kita sebelum mendapatkan rezeki, awaridnya apa? Tantangannya apa? Kondisinya apa? Situasinya seperti apa? Yang pertama al-hirsu. Yang pertama kondisinya, tantangannya namanya al-hirsu. Keranjingan, loba, semangatnya terlalu banyak, terlalu kuat. Apa itu al-hirsu? Fahuwa ar-raghbatul qaimatu. Keinginan yang bersemayam fin nafsi, di dalam jiwa, di dalam diri,
fit tahsili di dalam menghasilkan lahu pada rizki, wal inkibabi dan mengabdikan diri ala zalika atas demikian pencarian rizki. Yang pertama, awaridnya sebelum kita mendapatkan rizki atau saat kita sedang mencari rizki, awaridnya yang pertama namanya al-hirsu, loba, keranjingan. Apa itu maksudnya? Keinginan yang bersemayam di dalam diri kita untuk menghasilkan itu dan mengabdikan diri kita untuk menghasilkan itu. Kita ingin punya rumah, maka seluruh daya upaya kita, luar batin kita abdikan, kita abdikan diri kita untuk mencari itu. Sehingga apa? Wa huwa yansa'u an fuqdani siqah wa dhafil yakin. Dia melakukan seperti itu, dia bisa loba seperti itu, dia bisa keranjingan seperti itu sebab muncul dari tidak adanya siqah, tidak adanya percaya kepada Allah, wa dhafil yakini, dan lemah yakinnya kepada Allah. Karena dia kurang percaya dengan rezeki dari Allah, imannya kurang kuat kepada Allah, maka kerjanya nyari duitnya, nyari rezekinya betul-betul keranjingan banget. Ya bukannya buat ibadah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, buat nyari duit. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, buat nyari duit, buat nyari rezeki. Itu kenapa bisa begitu? Karena fuqdani siqah. Dia nggak punya kepercayaan, hilangnya kepercayaan kepada Allah. Dan kurangnya atau lemahnya keyakinan kepada Allah. Wa huma nasi'ani an fuqdanin nuri. Dan keduanya apa? Keduanya dia tidak punya kepercayaan kepada Allah dan lemahnya keyakinan. Itu timbul an fuqdanin nuri, dari hilangnya cahaya. Hilangnya cahaya. Cahaya apa? Cahaya Allah. Wa fuqdanun nuri, sedangkan hilangnya cahaya, nasiun tumbuh an wujudil hajabati, dari adanya hijab kepada Allah. Jadi urutannya begini Pak, urutannya. Orang ngoyok banget nyari uang, orang ngoyok banget nyari duit, itu karena tumbuh dari hilangnya kepercayaan kepada Allah dan lemahnya keimanan dia, keyakinan dia kepada Allah. Yang dua ini muncul dari hilangnya cahaya. Cahaya. Ini kan sering kita bahas masalah cahaya. Cahaya itu kan bisa menerangi dua, basor dan basiroh. Cahaya bisa menerangi mata kepala dan cahaya bisa menerangi mata batin. Kalau ini kita gelapin semua, basor kita kan nggak bisa ngelihat apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada cahaya. Kita bisa ngelihat ini, kita bisa ngelihat semua ini karena adanya cahaya. Sehingga basor kita, mata kepala kita bisa ngelihat nih. Nah, basiroh, mata batin itu juga punya cahaya, perlu adanya cahaya. Kalau kemudian mata batinnya ini tidak dikasih cahaya, cahaya itu berupa apa? Ya berupa apapun yang sifatnya keagamaan. Kalau cahayanya nggak ada di dalam ruhnya, di dalam dirinya, maka dia gelap. Nggak tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk. Nggak tahu lagi ini halal, ini haram, ini dapat dosa, ini dapat pahala, ini bisa merusak orang, ini bisa mencelakai orang. Udah nggak bisa ngelihat lagi dia. Kenapa? Karena nggak ada cahaya. Nah, hilangnya cahaya ini disebabkan muncul karena adanya hijab. Hijab apa? Tabir. Tabir dari mana? Tabir dari Allah. Punya mata nih, kita punya mata. Cahayanya terang banget ini, tapi ditutupin pakai tangan, ditutupin. Kok gelap banget ya? Iya jelas aja gelap karena ditutupin. Nutupin ini nih namanya hijab. Hijabnya dicopot dulu. Hijabnya dihilangin dulu. Kalau hijabnya ini dihilangin, maka ada ngelihat cahaya. Kalau sudah ngelihat cahaya,
maka kemudian muncul keyakinan, muncul kuat kepercayaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena ada cahaya gitu loh. Kalau kemudian kita percaya dengan Allah dan keyakinan kita kuat kepada Allah, nyari uang nggak ngoyo-ngoyo banget, nyari duit nggak ngoyo-ngoyo banget, nggak diperbudak sama uang, nggak gitu-gitu banget nyari duit. Jangan gitu-gitu banget apa nyari duit. Nyari uang mah nyari uang, tapi jangan gitu-gitu banget apa nyari duit. Sampai kemudian ngilangin ini, ngilangin itu, harus ngorbanin ini, ngorbanin itu, gitu ya. Harus melanggar ini, melanggar itu. Kok gitu-gitu banget sih nyari duit? Kenapa? Karena tadi tuh karena nggak ada kehilangan. Nah, itu yang pertama. Awaritnya, tantangannya, penghalangnya orang yang lagi mencari uang, mencari rezeki, penghalangnya yang pertama adalah al-khirsu, yaitu keranjingan atau loba. Yang kedua, at-ta'abu fi talabihi, payah, capek di dalam mencari uang. Yang kedua nih, lelah, letih di dalam mencari rezeki. Letih banget, capek banget rasanya nyari uang ini. Nah, letih ini imma ayyakuna ta'abuz zawahir. Ada kalanya letihnya ini berupa zawahir, zohir, jasad, capek, badan capek, kaki capek, tangan capek, mata ngantuk. Wa yakunu al isti'azata minhu, dan ini mengharuskan kita untuk isti'azah, mohon perlindungan dari Allah dari rasa capek secara fisik. Nyari uang, tapi kita minta perlindungan sama Allah agar nyari uang kita ini nggak bikin kaki jadi capek banget, badan jadi capek banget, tangan jadi capek banget. Itu kalau capeknya yang pertama. Capeknya adalah capek zawahir. Capeknya berupa capek zawahir. Berlindung kita agar kita tidak capek terus, lelah terus gara-gara mencari uang. Coba kalau capek mulu nyari uang, capek gara-gara nyari uang, ngaji nyari nggak mau, sholatnya buru-buru gitu ya. Terus abis sholat pengen kabur langsung, lalu kemudian boro-boro mungkin langsung tidur, sholat juga enggak, bangun juga enggak. Kenapa? Karena kena kecapean. Nah, itu capek fisik. Wa yakunu al isti'azata minhu. Ini mengharuskan kita untuk isti'azah, minta tolong, minta perlindungan dari Allah. Li'annahu izastaula ala talibi lirizki at-ta'abu fi zohir, karena jika sudah menguasai atas orang yang mencari rizki sebuah kepayahan, sebuah kecapean fi zohiri, di zohirnya, sagola zalika anil qiyami bil awamiri, maka itu akan menyibukkan dia anil dari melaksanakan bil awamiri, dengan perintah-perintah Allah. Salat males, puasa jadi ogah, nyari uang, akhirnya puasa Ramadannya dibatalin gitu ya. Nyari uang, akhirnya sholat zuhurnya enggak, sholat maghribnya enggak, sholat isyanya enggak. Kenapa? Karena badannya sudah capek. Makanya capeknya badan di dalam mencari uang, kita perlu isti'azah, perlu minta perlindungan dari Allah. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah aku dari rasa capek fisik saat mencari uang. Warizku ma'arrohati fihi anatun, rizki yang disertai dengan rasa tenang, nyaman, enak badannya, i'anatun, itu menjadi penolong alat tafarrugi, atas fokus ila taatillah, pada taat kepada Allah, wal qiyami bihidmatihi, dan melaksanakan untuk hikmat kepada Allah. Kalau badannya masih enak, badannya masih seger, badannya masih nggak capek, itu membuat fokus kita, sholatnya fokus, ibadahnya fokus, baca Qur'annya fokus, zikirnya fokus, semuanya melakukan ibadahnya fokus semua. Kenapa? Karena mencari rezekinya itu disertai dengan tenang, sehat, tidak lelah.
Wa in kana ta'abu huwa ta'abul qulubi. Dan jika ada capeknya itu berupa capek hati. Kalau tadi kan capeknya capek fisik. Sekarang bukan fisiknya yang capek, hatinya yang capek. Kenapa hatinya capek? Fisiknya nggak capek. Kenapa nggak capek? Karena nggak kemana-mana. Nganggur aja, mau ke sono bingung, mau ke sini bingung. Kan nggak ngapa-ngapain. Tapi hatinya yang capek. Hatinya capek kenapa? Karena terus-terusan dituntut untuk dapat ini, untuk punya ini, untuk punya itu. Tapi badannya nggak kemana-mana. Ya kan gitu. Orang nganggur itu kadang-kadang lebih capek dari orang kerja kadang-kadang itu. Kenapa? Karena dia nggak ngapa-ngapain. Yang capek bukan fisiknya, yang capek adalah hatinya. La zawahiro, bukan zohirnya yang capek, tapi hatinya. Fahuwa aula bi ayyusta'aza minhu. Itu lebih utama lagi untuk dimintai perlindungan, dimohonkan perlindungan kepada Allah. Kalau tadi kita minta perlindungan dari Allah dari capeknya zohir, capeknya batin, betul-betul harus minta perlindungan lagi. Jangan sampai kita ini masuk mengalami capek hati saat mencari rizki. Kenapa begitu? Wazalika, demikian itu, li'annal quluba yat'abuha takallufuha fi talabir rizki. Karena bahwasanya hati bisa membuat lelah kepada hati beban-beban rizki, beban-beban hati fi talabir rizki, di dalam mencari rizki. Wal fikratu, dan berfikir, fihi, di dalam mencari rizki. Wa yaskuluha, dan menjadi berat pada hati, sesuatu hamalat yang membawa hati min zalika, dari demikian mencari rizki. Hati ini beban. Besok kudu bayaran ini, anak harus bayar ini, besok harus tangguhkan ini, besok ada tagihan ini, belum makan ini, besok harus ini. Kan mikir tuh, mikir. Nggak kerja itu, bukan kerja. Hatinya itu yang terus-terusan, kan lelah itu, lelah. Baru punya duit sebentaran, baru punya duit ini 10 juta, ngapa jadi tinggal 10.000? Capek lagi hatinya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Lama banget nyari uang 10 jutanya, lama banget. Giliran dapat langsung habis itu. Kan hati kan capek itu, belum juga bisa gue nikmatin ini, udah habis aja. Terus bayangin lagi gimana nyari uangnya lagi. Hatinya ini yang capek ini. Kenapa? Karena beban beratnya dia. Beban beratnya itu masuk ke dalam hati. Lelah, hatinya itu lelah. Wala rohata, dan tidak bisa tenang laha pada hati, illa, kecuali bitawakkuli alallah, kecuali dengan tawakal kepada Allah. Hatimu, hati kita gak bisa tenang, gak bisa nyaman dalam mencari rezeki, gak bisa, kecuali dengan tawakal kepada Allah. Kenapa? Li'annal mutawakkila 'alallahi wada'a asqalahu. Karena orang yang tawakal kepada Allah meletakkan beban beratnya dia. Kan dia punya beban berat nih. Besok harus begini, anak harus begini, besok istri harus begini, rumah harus begini, kendaraan harus begini. Kan beban berat nih. Orang yang tawakal itu diletakin beban beratnya itu diletakin. Diletak itu siapa yang bawa? Wallahu subhanahu wa ta'ala yahmiluha anhu. Allah yang membawa semua beban berat dia. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah lah yang akan mencukupinya. Allah lah yang akan menghitungnya, mencukupinya dia. Jadi orang yang tawakal itu, kita punya beban berat Pak, punya beban berat. Ya udah, besok harus begini, besok harus begini. Udah kita kerja, usaha secara zohiriyah, semampu-mampunya kita. Selebihnya serahkan semua kepada Allah. Ya Allah, saya udah kerja, saya udah begini, saya udah begini. Ya Allah, saya tawakal kepadamu. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwata illa. Tawakalin. Orang yang tawakal itu beban beratnya diletakin, ditaruh, kemudian siapa yang membawa? Yang membawa adalah Allah. Karena Allah sudah berjanji, siapapun yang tawakal kepada Allah, Allah lah yang mencukupinya. Jadi kalau sekarang kita terus-terusan bete,
terus-terusan ngeluh, terus-terusan bingung, pusing, stres gara-gara urusan beban-beban hidup, itu artinya tawakal kita masih belum. Enggak begitu. Coba Bapak coba aja, dicoba. Kita coba aja. Bapak coba. Punya beban berat. Udah beban berat. Serahin kepada Allah. Gimana rasanya tuh hati? Serahin kepada Allah. Kita ini masih bisa tenang kalau nyerahinnya bukan kepada Allah, kepada makhluk. Kalau kepada makhluk tenang kita. Bapak punya beban berat. Lalu kemudian beban berat Bapak itu dikasih ke orang kaya. Tenang gak itu? Tenang gak? Besok harus bayar ini, besok bayar ini. Total semua 10 juta. 10 jutanya Bapak serahin ke orang kaya, teman Bapak itu. Tenang gak itu Bapak? Tenang gak? Tenang gak langsung? Tenang gak bebannya? Diserahinnya kemana? Ke makhluk, ke orang. Allah itu kaya apa kaya banget? Pakai banget gak? Pakai banget. Kenapa kok kita serahkan kepada Allah, kita gak tenang, tapi diserahkan kepada makhluk, kita menjadi tenang? Ya Allah kan gak kelihatan, kalau makhluk mah kelihatan gitu. Allah mah gak bisa diajak ngobrol, kalau makhluk mah bisa diajak ngobrol. Kitanya yang gak bisa ngajak ngobrol gitu loh. Kitanya yang kagak punya connect, nih, kagak punya pulsa, nggak punya data, nggak punya wifi untuk bisa connect kepada Allah ini. Kalau udah bisa connect mah udah bisa ngomong-ngomong, udah bisa ngerasain gitu ya. Nah, dinaikin. Makanya kalau ada orang yang kayak begitu, itu kan termasuk syirik asgor itu, atau syirik khafi itu. Sama manusia nyerahin tenang, nyerahin kepada Allah nggak tenang, berarti lebih mulia orang daripada Allah. Itu kan bisa syirik khafi itu namanya itu. Bisa terjadi syirik khafi. Maka dinaikin pelan-pelan saja, dinaikin pelan-pelan. Kalau punya hidup seperti itu, kalau punya kondisi seperti itu, maka yang dilakukan adalah tawakal kepada Allah. Biar apa? Biar kagak lelah, biar nggak capek, zohirnya nggak capek, apalagi hatinya. Ini badan capek, hati capek. Pulang ke rumah, ketemuin istri yang juga capek, ribut pasti ribut. Kalau udah ribut di rumah, udah berantem di rumah, apa enak semuanya itu? Enggak, neraka sudah neraka. Kenapa bisa neraka rumah kita? Karena kita sendiri jadi neraka. Kita bawa bahan baku neraka masuk ke rumah, ya jadi neraka sudah itu. Tapi kalau kemudian rumah itu surga, ya jadi surga itu rumahnya. Itu yang banyak terjadi itu. Makanya hindarin at-ta'ab. Ini awarid yang kedua, tantangan yang kedua, potensi sesuatu yang bisa menghalangi kita yang kedua, yaitu at-ta'abbu fi talabi, lelah di dalam mencari rizki. Yang ketiga, sughlul qalbi wa ta'alluqul hammi bihi, sibuknya hati dan bergantungnya hasrat dengan rizki. Yang ketiga nih, hatinya sibuk banget, kemudian hasratnya bergantung terus, hasratnya dengan rizki itu. Jadi hatinya ini, yang ada di hatinya ini, yang ada di hatinya, di pikirannya itu uang, ya dana, uang aja. Ini uang. Zikirnya sih bener, la ilaha illallah, tapi uang. Baca Yasin wa Qur'anil Hakim, uang. Baca Iza waqa'atil waqi'ah, uang. Lagi sholat, Allahu Akbar, uang. Ta'alluq, sibuk aja hatinya itu, sibuk. Besok harus gini, pokoknya gue harus punya ini. Hatinya udah ngotot tuh, pokoknya harus punya ini, gimana caranya punya ini. Sibuk tuh hatinya itu. Nah, fasuglul qalbi bi amri rizki qati'un azimun. Sibuknya hati di dalam urusan rizki, qati'un, pemutus azimun yang sangat besar. Yang bisa memutuskan kita kepada Allah itu adalah sibuknya hati karena urusan rizki. Itu yang bisa memutuskan kita itu. Itu qati'un azimun itu. Pemutus yang sangat besar. Apa yang diputus? Hablun kita ini. Tali kita kepada Allah, bahkan juga tali kita kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Talinya kepada Allah, talinya kepada manusia,
itu bisa keputus dengan alat pemotong, alat pemutus namanya suglul qalbi bi amrir rizki. Orang silaturahim aja bisa jadi rusak itu gara-gara hatinya sibuk karena urusan rizki itu. Itu silaturahim bisa ribut itu, bisa rusak itu. Kenapa? Karena urusan rezeki ini. Lu apa sih kagak mari-mari? Oh sibuk banget, pusing kepala gua, puyeng. Terus akhirnya nggak ketemu sama orang, nggak mau silaturahim. Ketika lagi silaturahim, ya ngobrol tapi semerawut aja otaknya, semerawut aja. Kenapa? Karena hatinya sibuk dengan urusan rezeki. Hatta qala Syekh Abul Hasan sampai mengatakan, aksaru ma hajabal khalqa anillai syai'ani. Mayoritas yang bisa menghijab makhluk dari Allah, yang bisa menutup, yang bisa membuat hijab antara dia dengan Allah adalah dua. Hammur rizki wa khauful khalqi. Kecemasan rizki dan takut kepada makhluk. Dua hal ini yang bisa membuat banyak orang menjadi terhijab kepada Allah. Qad yahlu min hammi khaufil khalqi. Terkadang orang bisa terbebas dari kecemasan takut sama makhluk. Wala yahlu min hammi rizki illa qalil. Tapi kebanyakan orang tidak bisa terbebas dari kecemasan rizki. Kalau sama orang mungkin bisa bebas takutnya, berani sama orang itu, berani, nggak ada takutnya, berani. Apalagi kalau ada perlu, berani banget. Tapi orang itu mayoritas tidak bisa bebas dari ketakutan dia saat terjadi kecemasan soal rezeki. Soal rezeki. Ini orang berani banget tuh, sama siapa aja berani banget. Cuma satu dia nggak beraninya. Apa? Kalau nggak dikasih kopi, nggak dikasih rokok, takut udah dia. Pokoknya kalau dikasih rokok, dikasih kopi, udah berani banget sama orang. Kalau sama orang bisa saja dia itu tidak takut, bisa terbebas dari takut kepada orang. Tapi kalau urusan rezeki itu kebanyakan manusia mengalami ketakutan. Lebih-lebih saat dia syahidul faqih, saat dia sedang menyaksikan, merasakan kekurangan atau kefakiran, apalagi kalau lagi butuh banget, apalagi kalau lagi terdesak banget, apalagi kalau lagi kepepet banget, udah takut banget itu, udah cemas banget urusan rezeki. Tuh ya, yang ketiga. Yang keempat, ta'alluqul hammi bihi, bergantungnya hasrat bihi dengan rizki, ay ta'allaqul himmah bi amri rizki, bergantungnya hasrat bi amri rizki, dengan urusan rizki. Tawajjuhan wastigrokan, betul-betul mengarah dan tenggelam dia dalam urusan rizki. Hatta la yabqa fihi muttasi'un li ghairihi, sampai tidak lagi tersisa di dalam hati dia ruang untuk selainnya rizki. Wa hazihi tujibul qut'ata wa taksifu anwaral wuslah, ini dapat membuat dia terputus dari Allah dan dapat menutup dia dari cahaya-cahaya wusul sampai kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Karena ta'alluqul himmah bi amrir rizki, betul-betul bergantung hasratnya dengan urusan rezeki, sehingga nggak punya ruang lagi. Jangankan ngurusin ibadahnya, ngurusin masyarakatnya aja udah nggak punya waktu. Lu kumpul apa kumpul, harus capek banget gua, capek banget, udah capek banget kerja, ngurusin ini, ngurusin kerjaan dia. Sama masyarakat nggak mau, sama organisasi nggak mau, kumpul sama jamaah nggak mau. Kenapa? Karena udah betul-betul hatinya tergantung, hasratnya cuma kegantung dalam urusan rezeki. Jadi antisosial orang ini, jadi antisosial. Yang kelima, awarid yang kelima, az-zullu lil khalqi bisababih. Potensi yang kelima, tantangan yang kelima, atau hambatan yang kelima saat orang mencari rezeki adalah menghinakan diri, hina pada makhluk, bisababihi, dengan sebabnya rezeki. Menghinakan diri kepada makhluk untuk mendapatkan rezeki. Fa'lam, maka ketahuilah, annaman, bahwasanya orang do'ufa yang lemah, yakinuhu, keyakinannya, waqalla, dan sedikit, min kismatil akli, dari bagian akalnya, nasibuhu, apa bagian akalnya, fazillatu lazimatun lahu, maka kehinaan
pasti akan menimpa kepada dia. Orang kalau udah gak punya kepercayaan kepada Allah, gak punya keyakinan kepada Allah, akalnya juga pendek, pasti dia itu menjadi hina di hadapan manusia atau menghinakan diri kepada manusia. Jadi bebeknya juga gak apa-apa dah. Gilat terus orangnya. Gilat terus. Ini yang kemudian dikatakan oleh baginda Rasul dalam sabdanya, man azalla nafsahu linnasi azallahullahu. Barang siapa yang menghinakan dirinya untuk manusia dalam urusan rezeki, dia menghinakan dirinya untuk urusan rezeki kepada manusia, azallahullahu, maka Allah pun juga akan menghinakan dia. Berapa banyak kita ngelihat orang ini menghinakan dirinya demi untuk mencari rezeki, ngejilat-jilat, ngekor-ngekor, pokoknya mau disuruh apa sama bosnya ikut saja, sesuatu yang buruk ikut saja, menghinakan diri, sudah menghinakan diri. Nah, itu kenapa bisa menghinakan diri begitu? Karena lemahnya keyakinan dia dan sedikitnya bagian dari akalnya dia. Litom ihi fil khalqi, yang itu disebabkan karena tomaknya, rakusnya dia, fil khalqi, kepada makhluk, wali adami siqotihi, dan karena tidak ada kepercayaan dia bil malikil haqqi, dengan Allah yang maha raja dan Allah yang maha benar. Kenapa dia bisa begitu? Karena tomaknya dia, rakusnya dia kepada makhluk, dan lemahnya dia dari keyakinan dia kepada Allah. Fa izzatul mu'mini bi rabbihi, kemuliaan seorang mukmin itu kalau dia bersama dengan Tuhannya. La ya'tazzu bi ghairihi li ilmihi, dia tidak bisa mendapatkan kemuliaan apapun selain bersama dengan Allah. Qala Allah Ta'ala walillahil izzatu al izzatu lillahi jami'ah, kemuliaan hanya milik Allah semuanya. Jadi siapapun yang ingin punya kemuliaan, maka bersamalah dengan Allah. Tapi dia ingin punya kemuliaan di hadapan orang, di hadapan makhluk, di hadapan siapapun saja. Kalau kemuliaannya itu tidak bersama dengan Allah, maka kemuliaannya nggak bakalan awet. Kemuliaannya berdasarkan jabatannya, karena anggota legislatif, anggota DPR, 5 tahun mulia dia. Nanti 5 tahun lagi udah gak jadi DPR, udah gak mulia lagi dia. Kenapa? Karena mulianya tidak bersama dengan Allah. Ada orang pejabatnya mulia, tapi dia tidak bersama dengan Allah. Ya seukuran itu saja sudah jadi jabatan itu. Jadi menteri, bukan karena Allah, tidak bersama dengan Allah, kemudian turun atau ketangkep, udah gak jadi mulia lagi sudah. Orang kaya, dia tidak bersama dengan Allah, dimuliain karena dia orang kaya, tapi nggak bersama dengan Allah. Jatuh miskin dia, laler aja kagak mau sama dia. Apalagi manusia, laler juga tidak mau itu. Tapi kalau orang bersama dengan Allah, itulah orang yang mendapatkan kemuliaan. Kalau dia pejabat bersama dengan Allah, maka meskipun dia sudah turun dari jabatannya, tetap dia bisa mulia. Dia orang kaya, tapi bersama dengan Allah, jatuh miskin dia, tetap dia dimuliain sama Allah itu. Kita nggak punya apa-apa nih, pejabat bukan, orang kaya bukan, tapi nggak mulia juga, masya Allah. Itu udah sengsara dunia akhirat. Jabat bukan, orang kaya bukan, mulia juga kagak punya, karena nggak bersama dengan Allah kagak punya. Itu udah masuk neraka sebelum masuk neraka itu. Neraka udah duluan neraka itu sebelum benar-benar masuk neraka. Nauzubillah min. Wa qala Allah Ta'ala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa lemah, jangan merasa takut. Wa antumul a'launa, engkau ini orang yang tinggi, engkau ini tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, tapi jika kalian betul-betul beriman kepada Allah. Bukan muslim, bukan orang Islam saja, tapi orang mukmin, orang yang betul-betul beriman, percaya kepada Allah. Kalau engkau percaya kepada Allah, antumul a'launa, kata Allah, engkau ini sudah tinggi,
Engkau nggak punya apa-apa. Berapa banyak orang miskin nggak punya apa-apa, tapi orang hormat sama dia. Tapi dia mulia, orang segan sama dia. Dia punya kedudukan yang tinggi di mata masyarakat, padahal dia nggak punya apa-apa secara duniawi. Kenapa? Karena dia mukmin bener-beneran ini. Dan itu semua adalah apa janjinya Allah. Fa izzatul mu'mini bitarkit tom'i fil khalqi. Mulianya seorang mukmin adalah dengan meninggalkan tomak, meninggalkan tamak, meninggalkan rakus fil khalqi pada makhluk. Selama dia tidak rakus kepada makhluk, mulia dia. Mulia dia. Syekh Abdul Hasan As-Sazili suatu malam pernah mimpi ketemu dengan Nabi. Lalu kemudian Nabi bersabda kepada beliau, "Ya Ali, wahai Ali." Ali itu nama lain dari Abu Hasan As-Sazili. "Tohir siyabaka minad danas." Bersihkan, sucikan pakaianmu dari kotoran. Maka kamu akan beruntung mendapatkan pertolongan Allah fi kulli nafas. Di setiap nafas, di setiap nafas. Lalu Abu Hasan As-Sazili bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, wa masyabi. Pakaianku itu apa? Pakaian yang mana yang perlu aku bersihkan? Apa pakaian ini? Kita bersihin pakai rinso, kita bersihin pakai peklin, pakaian ini." Terus apa kata Rasul? "I'lam annallaha kasaka hullatul iman wa hullatul ma'rifah wa hullatul tauhid wa hullatul mahabbah." Ketahuilah, Allah sudah memakaikanmu hiasan iman, hiasan makrifat, hiasan tauhid, hiasan mahabbah. Kalau ini kamu tidak bersihkan, maka engkau tidak mendapatkan pertolongan. Imanmu dibersihkan, pengetahuanmu terhadap Allah dibersihkan, tauhidmu kepada Allah dibersihkan, mahabbahmu kepada Allah dibersihkan. Kalau ini bisa dibersihkan, maka beruntunglah engkau mendapatkan pertolongan Allah. Lalu Abu Hasan As-Sazili mengatakan, maka saat itu fafahimtu hina izin, saat itu aku baru paham firmannya Allah, wasiyabaka fatohir. Quran ini firman Allah, wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu fatohir, bersihkanlah. Ini jangan diartiin pakaian-pakaian begini nih. Pakaian-pakaian begini jangan cuma diartiin begini. Bukan pakaian ini nih, bukan pakaian kita ini, bukan yang dibersihin ini. Bukan cuma ini ya, ini dibersihin juga. Tapi yang perlu banget diperhatikan selalu dibersihin ini pakaian ini, kata Abu Hasan As-Sazili berdasarkan mimpi beliau kepada Nabi, yaitu pakaian keimanan. Imannya dibersihin, makrifatnya, pengetahuan kita dibersihin dari pengetahuan kepada yang lain, dibersihin nih makrifat kita. Terus tauhid kita dibersihin, mahabbah kita juga dibersihkan. Kalau itu yang terjadi, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Wa yaqulul ulama, ba'dul ulama sebagian berkata, sahibut tama la yusbi'u abada. Orang yang punya kerakusan tidak akan mungkin kenyang abadan, selamanya. Orang kalau rakus nggak bakalan kenyang selamanya. Kenapa? Ala taro hurufahu kullahu mujawwafah. Kamu nggak ngelihat semua huruf toma itu huruf berlobang semua itu. Toma, to, mim, ain. Itu kan huruf berlobang semua itu. To-nya berlobang, mimnya berlobang, ain kan kalau di tengah berlobang itu, berlobang. Itu kan toma kan berlobang semua, to, mim, ain. Itu kan berlobang semua itu. Maka kata sebagian ulama, orang kalau rakus nggak mungkin bisa kenyang. Jadi kalau Anda ngelihat orang rakus, jangan bilang nih orang kagak habis-habisnya rakus banget. Namanya orang rakus mana ada yang kenyang gitu ya. Jangan namanya juga orang rakus. Orang rakus mana ada yang kenyang gitu, nggak ada. Orang rakus mah nggak bakalan kenyang. Kenapa begitu? Tadi kata ulama, karena hurufnya aja sudah berlobang. Sayyidina Ali karramallahu wajha pernah ditanya sama manusia, sama sahabatnya, lau anna insanan udhila baitan wa tuyyina zalikal baitu alaihi. Seandainya ada manusia dimasukkan ke satu rumah, lalu kemudian rumahnya disemen, ditutup semuanya disemen semua. Famin min aina ya'tihi rizquhu. Dari mana datang rizki kepada dia?
Ada orang dikunciin di kamar, lalu kemudian kamarnya itu bukan cuma dikunci lagi, disemen. Lalu dari mana datang rezekinya dia? Sayyidina Ali ditanya begitu. Faqala, maka berkata Sayyidina Ali, ya'tihi rizquhu min haitsu ya'tihi ajaluhu. Rizkinya akan datang kepada dia dari arah ajalnya datang kepada dia. Ajal, engkau ngumpet kemanapun, mengumpet dimanapun nih, itu kan pasti datang ajal itu. Maka kata Sayyidina Ali, rizkinya tetap akan datang kepada dia dari sekiranya ajalnya juga datang kepada dia. Dari mana? Ya nggak tahu dari mana. Pokoknya bisa datang itu rizkinya kepada dia. Orang seperti datangnya ajal kepada manusia. Kan ajal, rizki itu kan semua udah ditanggung sama Allah tuh, udah ada ketetapannya. Kalau mati ajalnya udah rapi ya sudah rapi sudah. Mau dimanapun dia sudah dimanapun. Rezekinya juga begitu. Rezekinya kalau dimanapun saja dia berada, kalau emang udah rezekinya nyampe itu rezekinya. Itu yang dijawab oleh Sayyidina Ali. Ini untuk menunjukkan bahwa jangan, kalau engkau sudah punya kepercayaan kayak begini, maka jangan kau sampai menghinakan diri kepada manusia. Engkau jangan menjatuhkan harga dirimu kepada manusia saat sedang mencari rizki. Nah, yang keenam, yang terakhir, awarid yang terakhir, at-tafakkuru wat tadbiru fi tahsilihi. Yang keenam, awarid yang keenam adalah berpikir dan ikut mengatur di dalam menghasilkan rizki. Habis ya. Fattafakkur antas tahdiro fi nafsika annaula buddha min gizain yukimu bunyatuka. Jadi berpikir itu maksudnya saya harus punya ini nih. Kalau nggak punya ini saya nggak bisa begini nih. Itu namanya berpikir. Mengatur itu, wah saya harus di sana. Kalau di sana saya dapat uang. Kalau di sini saya nggak dapat uang. Saya harusnya di sini. Nah itu namanya ngatur itu. Wah saya kalau kagak punya motor mah kagak bisa rajin sholatnya, kagak bisa rajin ngajinya. Jadi saya harus punya motor ini. Kalau punya motor saya baru bisa rajin ngajinya. Ya Allah, kasih saya motor. Kalau saya punya motor, saya rajin dan ngajinya dah. Itu namanya ngatur-ngatur itu. Nah, yang keenam, awarid yang keenam ini adalah orang saat sedang mencari rezeki, dia selalu berpikir dan mengatur-ngatur Allah. Terus bolehnya bagaimana? Ya sudah, kerjakan saja semampunya, selebihnya sudah biar diperjalankan oleh Allah. Nah hadirin sekalian, itulah kata Ibnu Athaillah, orang mencari rezeki ada 3 tadi. Sebelum mendapatkan rezeki atau sedang mencari rezeki. Kedua adalah saat sudah mendapatkan rezeki. Yang ketiga saat rezekinya sudah habis. Nah yang sudah kita bahas sekarang adalah awarid yang pertama. Awarid yang pertama yaitu saat sedang mencari rezeki, apa tantangannya? Apa yang membuat kita menjadi hancur? Itu yang pertama, dia loba, dia capek, kemudian dia sibuk hatinya, lalu kemudian dia bergantung hasratnya, lalu kemudian dia menghinakan diri kepada makhluk, dan yang keenam, dia selalu mikirin, ngatur-ngatur dalam urusan rezeki. 6 itulah yang menjadi awaridnya. Selebihnya mudah-mudahan bisa dibahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nastaudiuka bima qara'nahu wa sami'nahu fardudhuma inda hajatina Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min alil ilmi wa min alil khair wa la taj'al wayya min ahli syarri min ahli jahl bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.